Selamat siang, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya, Nila Irda. Seperti biasanya, kali ini kami akan menyajikan beragam informasi menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya, Nila, live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, Tribuners, Irjen Verdi Sambo hadir secara langsung dalam sidang Komisi Kode Etik Polri pada hari ini. Mantan Kadif Propam Polri tersebut menjalani sidang etik atas pelanggaran yang telah dilakukannya dalam kasus kematian Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang merupakan ajudannya. Verdi Sambo tampak mengenakan seragam lengkap di mana ada 2 bintang tersemat di baju dinasnya. Sambo juga menggunakan topi Polri saat masuk ke dalam ruang sidang. Untuk mengetahui bagaimana situasi saat sidang kode etik yang digelar di Mabes Polri, sudah ada wartawan Tribun News, ada Abdi Rianda Sakti yang tersambung bersama dengan kami, saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Abdi, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Nila, terima kasih. Benar sekali, Ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo saat ini menjalani sidang kode etik di Mabes Polri, Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2022. Sidang kode etik ini dilaksanakan secara tertutup. Awak media hanya boleh menunggu dari luar gedung selama proses sidang kode etik ini berlangsung. Verdi Sambo sendiri datang sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi dengan menggunakan seragam pakaian dinas harian lengkap dan dikawal oleh sejumlah anggota Propos yang sudah berjaga di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sebelum itu, Polri juga melakukan pengecekan terlebih dahulu kesehatan dari Verdi Sambo agar sidang kode etik ini berjalan dengan lancar. Sidang tersebut dipimpin oleh Kabid Intelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri, dengan anggotanya yakni Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto, Kadif Propam Polri Irjen Pol Syahardiantono, Gubernur PTIK Irjen Yazid Fanani, Analis Kebijakan Utama Sabara Baharekap Polri Komjen Heri Rudolf Nahak. Dalam hal ini ada 15 saksi yang dihadirkan oleh pihak kepolisian untuk sidang kode etik dari Irjen Pol Verdi Sambo. Dari total itu ada nama Baradae dan Bribka RR yang juga menjadi tersangka. Dalam hal ini dijadikan sebagai saksi sidang kode etik dari Irjen Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, hasil sidang kode etik Verdi Sambo juga akan ditentukan hari ini juga. Selain itu, terkait dengan surat pengunduran diri yang diajukan oleh Verdi Sambo beberapa waktu lalu, itu tidak akan mempengaruhi sidang kode etik ini. Hingga kini, hingga saya melaporkan di Mabes Polri ini, sidang kode etik masih terus berjalan dengan penjagaan super ketat dari anggota Brimopolri. Untuk informasi teman-teman Tribuners sekalian, Irjen Verdi Sambo ini merupakan otak pembunuhan dari Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia memerintahkan ajudan lain yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae untuk menembak Brigadir J hingga tewas. Namun hingga kini Polri juga masih belum mau membeberkan motif terkait pembunuhan itu. Selain itu, selain Sambo, polisi juga sudah menetapkan 4 tersangka lainnya yakni istrinya Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf alias Kuat, yang merupakan asisten rumah tangga atau sekaligus sebagai supir dari Putri. Putri terlibat pembunuhan berencana karena berada di rumah tempat kejadian perkara atau TKP di Duren 3, Jakarta Selatan. Dia berada di lantai 3 saat Bribka Riki dan Baradae ditanya kesanggupan untuk menembak almarhum Brigadir J. Dalam hal ini kelimanya dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan, Jungto pasal 55 dan pasal 556 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya waktu tertentu paling lama 20 tahun. Demikian, Mila, kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih banyak Abdi Rianda Sakti, wartawan Tribun News melaporkan. Tribuners, ini juga kali pertamanya Irjen Verdi Sambo akhirnya muncul ke hadapan publik seusai ditetapkan menjadi tersangka. Telah terhimpun wawancara dengan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Izin penegasan bahwa keputusan sidang etik terhadap Irjen itu akan ditentukan hari ini juga? Ya, akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat.
Ya, proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus, dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340, subsidiar 338, junto 5556, yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Kemudian untuk tim sidik, tim sus juga besok memintain keterangan Ibu PC dalam kapasitas sebagai tersangka. Itu juga perintah Bapak Kapolri harus cepat berkasnya untuk segera dilimpahkan ke JPU. Kemudian satu lagi tim sidik dari Direktorat Cyber Barreskrim itu menangani kasus atau pidana obstruction of justice. Itu juga harus dipercepat prosesnya. Seperti itu. Pak, Irjen Verdi Sambo tadi masuk ke gedung jam berapa ya? Jam berapa? 7.30. Ya, 7.30 bersama para saksi tadi sudah masuk dengan iya. Pengamatannya kan hari ini juga lebih ketat ya Pak ya? Ya, tetap ya dari Makobrimob untuk mengamankan para saksi dan juga terperiksa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners Jaksa Penuntut Umum Rahmi Syafrina akhirnya bisa menghadirkan saksi korban Nawal Lubis walaupun secara online pada sidang Selasa 23 Agustus. Sebelumnya persidangan sempat tertunda karena Hakim Immanuel Tarigan meminta JPU untuk menghadirkan saksi secara langsung. Nawal Lubis, istri dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ini, kemudian dihadirkan dalam persidangan secara online dengan terdakwa Ismail Marzuki yang juga pimpinan redaksi sebuah media online di Medan, didampingi penasehat hukumnya, menyatakan keberatan karena kehadiran saksi yang tidak secara langsung. Ada Edward, wartawan Tribun Medan tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporan lengkapnya untuk Anda, Saudara. Halo, selamat siang Edward, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang rekan Nila. Saya Edward dari Tribun Medan melaporkan adanya sidang terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Nawal Lubis, istri Gubernur Sumatera Utara dari Edi Rahmayadi, akhirnya hadir secara daring dalam sidang kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa pimpinan media online bernama Ismail Marzuki di Pengadilan Negeri Medan. Dalam sidang tersebut, Nawal Lubis mengaku dirinya tidak terima disebut sakti oleh Ismail Marzuki, pemimpin media online yang disebut-sebut anggota LSM Lembaga Swadaya Masyarakat. Nawal Lubis merasa terganggu karena video yang dibuat oleh Ismail Marzuki antara banyak yang bertanya kepada dirinya soal kerusakan Benteng Putri Hijau di kawasan Medan Deli Tua. Dirinya juga mengetahui perihal tersebut dari sekretaris pengacaranya. Karena tak paham, Nawal Lubis mulanya membiarkan saja video yang beredar. Lama-kelamaan, ia merasa resah karena beberapa orang yang dikenalnya terus bertanya mengenai masalah tersebut. Karena sudah merasa tidak nyaman dan meresahkan, Nawal Lubis pun akhirnya melaporkan kepada pimpinan media online tersebut kepada Polda Sumut. Dia mengatakan kalau ada yang bilang dirinya tidak dapat diperiksa dan dibilang orang sakti. Pada sidang sebelumnya, Hakim Immanuel Tarigan sempat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Nawal Lubis di sidang lanjutan. Hakim ingin mendengar langsung keterangan dari istri gubernur tersebut. Dikatakan jaksa, terdakwa merekam perbuatan yang dilakukannya di depan Polda Sumut dengan durasi 2 menit 16 detik dan mempostingnya di Facebook. Dalam kasus ini, Ismail Marzuki yang sekarang menjadi terdakwa merupakan pimpinan redaksi online budannews.com. Ia sempat melakukan aksi di depan Polda Sumut untuk menyoroti kasus penyelamatan Benteng Putri Hijau atas nama Organisasi Gerakan Semesta Rakyat Indonesia atau GSRI. Dalam aksinya, terdakwa membawa poster bergambar saksi Nawal Lubis, istri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Karena masalah ini, Nawal Lubis merasa terhina karena tuduhan palsu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP atau ayat 27 pasal 3 pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mungkin itu yang bisa sampaikan rekan Nila. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Edward, wartawan Tribun Medan. Saudara, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Deddy Corbuzier memutuskan untuk melakukan investasi ke brand fashion lokal Erigo milik Muhammad Syadat.
Kabarnya Deddy Corbuzier mengeluarkan uang 10 miliar rupiah untuk investasi pada brand fashion lokal yang tengah diminati masyarakat Indonesia tersebut. Raffi Ahmad juga berencana mengikuti jejak Deddy Corbuzier untuk melakukan investasi ke brand lokal milik Muhammad Syadat itu. Muhammad Syadat sendiri Tribuners merupakan CEO dan juga founder Erigo yang ikut merasa kaget mendengar pernyataan Raffi yang punya rencana untuk investasi di perusahaan fashion tersebut. Kita nanti akan menantikan informasi terkait hal tersebut, namun sementara kita beralih dulu ke informasi selanjutnya. Demi mengembangkan kreativitas santri, Tribuners Pondok Pesantren Ruhama Al-Fajar memberikan kelas fotografi bagi para santrinya. Ponpes yang berada di Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor ini mengadakan pameran foto dengan tema Santripreneur. Sejumlah pejabat seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga turut hadir bersama dengan Fadlizon, Neno Warisman, dan juga Deddy Gumelar alias Miing. Sandiaga Uno juga sempat berkeliling untuk melihat hasil foto karya para santri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Amar, wartawan Tribunnews Bogor tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Amar, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nila dan Tribuners. Jadi pada hari kemarin itu hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Parekraf itu Sandiaga Uno menghadiri pameran fotografi Santripreneur di Pondok Pesantren Ruhama Al-Fajar di Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Nah, didampingi juga oleh Wakil Ketua DPR RI yaitu Fadlizon, kemudian ada Neno Warisman dan juga Miing. Nah, dalam kesempatan itu Sandiaga Uno mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh pondok pesantren, terutama di bidang ekonomi kreatif dengan memamerkan hasil karya seni berupa foto original dari para santri itu sendiri. Nah, Sandiaga Uno juga mengatakan melihat adanya kebangkitan ekonomi, terutama di ekonomi kreatif yang sekarang menjadi lokomotif dalam penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru pada tahun ini. Nah, di Pondok Pesantren Ruhama Al-Fajar ini juga tak hanya berfokus pada bidang fotografi saja sebenarnya, melainkan ada pengembangan juga di bidang agrowisata maupun agrofarming di area pondok pesantren seperti adanya bertanam buah, kemudian ada ternak domba juga atau kambing. Nah, kemudian Sandiaga Uno mengatakan akan terus mendorong kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren Ruhama Al-Fajar ini khususnya dalam bidang ekonomi kreatif karena sesuai atau berjalan beriringan dengan program yang digalakannya yaitu Digitalpreneur ya. Kemudian adapun hasil karya foto yang dipamerkan dalam pameran foto tersebut menurut pengajar kelas fotografi Awaludin Arif di pesantren tersebut yaitu kegiatan sehari-hari dari para santri. Jadi Awaludin Arif mengatakan memerintahkan kepada para santrinya untuk melihat apa yang ada di depan matanya, tidak harus selalu keluar dari pesantren. Akhirnya para santri ini memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren tersebut untuk direkam dan dipamerkan jadi rekapan foto-foto itu adalah 2 tahun selama kelas fotografi itu ada di pondok pesantren tersebut. Nah, dengan harapan nantinya ke depan hasil karya tersebut dapat dikomersilkan. Dan juga menurut Awaludin saat ini sudah ada 2 santrinya yang bisa mendapatkan penghasilan dari fotografi sendiri seperti misalnya saat ada acara nikahan. Jadi 2 santrinya tersebut sudah beberapa kali diundang dan mendapatkan penghasilan dari bidang fotografi yang diajarkannya. Begitu rekan Nila yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor.
Ya, terima kasih banyak Amar, wartawan Tribunnews Bogor atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Tribuners Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edward Omar Syarif atau Edi Hiarij melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas 2B Majalengka pada Rabu 24 Agustus sore. Dalam kunjungannya itu, Wamenkumham meninjau langsung sejumlah fasilitas sarana dan prasarana serta ruang tahanan para napi. Hadir dalam kegiatan itu Asisten Administrasi Asda Pemda Majalengka, Kapolsek Majalengka Kota, dan juga Kepala Lapas Majalengka. Informasi lebih lengkapnya ada Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon, tersambung bersama dengan kami, dan sudah siap dengan informasinya untuk Anda, Saudara. Halo Eki, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang, Nila. Selamat siang, Tribuners. Dapat saya sampaikan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, di mana pada Rabu sore tanggal 24 Agustus 2022 kemarin, Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edi Omar Syarif Hiarij, melakukan kunjungan kerja ke Lapas Majalengka. Saat tiba di halaman kantor Lapas, Wamen langsung disambut oleh Kepala Lapas Majalengka yang didampingi langsung oleh Asisten Administrasi Asda Setda Majalengka dan Kapolsek Majalengka Kota. Wamen saat itu langsung diberi kalungan bunga dan belangkon untuk penutup kepala. Tak lupa sebelum meninjau, Wamen disambut dengan yel-yel oleh para petugas Lapas Majalengka. Setelah itu, lokasi pertama Wamen yang ditinjaunya yakni ruang pelayanan lapas, di mana ruang pelayanan lapas digunakan untuk melayani para pengunjung yang hendak mengunjungi lapas. Wamen dibuat takjub karena suasana ruang pelayanan tersebut dirasa nyaman dan ramah. Setelah itu Wamen langsung diarahkan untuk meninjau ruang tahanan. Di sana di sela-sela peninjauan Wamen, Kepala Lapas Majalengka mengadu terkait ruang tahanan lapas yang sudah over kapasitas. Diketahui dari daya tampung hanya 84 orang, saat ini diisi oleh 382 napi atau 4 kali lipat lebih. Kepada media, Wamen mengaku prihatin bahwa memang saat ini dirasa sudah tidak memadai, sehingga Wamen saat itu langsung meminta kepada asisten daerah yang saat itu hadir untuk memberikan lahan yang bisa menampung seluruh napi. Nah, dan berharap Pemda juga langsung menindaklanjuti atas permintaannya itu. Namun menurut Wamen kendati luas lahan lapas yang kecil, aktivitas di Lapas Majalengka cukup produktif, di mana ada program binaan yang dilakukan lapas kepada para narapidana untuk membuat kerajinan yang saat ini sudah tembus ke pasar ekspor. Hal itu tentunya sangat berguna bagi para narapidana karena bisa mendapatkan bekal ilmu ketika nanti sudah berada atau keluar dari penjara. Nah, sementara Kepala Lapas Majalengka Suparman mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih kepada Wamenkumham atas kunjungannya ke Lapas Majalengka. Pasalnya pejabat setingkat Kumham dianggap baru pertama kali dilakukan oleh Wamen saat ini. Ia pun mengaku sudah mengadu terkait overkapasitas yang terjadi di ruang tahanan lapas yang dipimpinnya. Dan Suparman juga berharap dengan kedatangan Wamen bisa menjadi, selain itu bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Nah, informasi tambahan Nila bahwa tadi atas konfirmasi terhadap kepada Bupati Majalengka bahwa Bupati saat ini masih mencari solusi terkait lokasi lahan yang nantinya akan dibangun kantor lapas, sehingga nanti ketika sudah mendapatkan lahan, Bupati berjanji akan membangun kantor lapas sehingga ruang tahanan cukup untuk semua para narapidana.
Demikian Nila dari Majalengka. Baik, terima kasih banyak Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon melaporkan. Saudara, Eki tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham RI Edi Omar Syarif. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Over kapasitasnya 4 kali lipat ya. Ini saya sudah menyampaikan kepada Ibu Asisten Administrasi dari Sekda Kabupaten Majalengka, hampir 4 kali lipat ya. Jadi daya tampung 84, tadi penghuninya 300 lebih, 84 dikali 4 itu kan 332 ya. Jadi tadi kami menyampaikan kepada Ibu Asisten Administrasi dari Sekda Kabupaten Majalengka, mungkin kita bisa diberi lahan untuk bisa membangun lapas, karena cukup memprihatinkan dengan jumlah tahanan dan api yang begitu besar sampai hampir 4 kali lipat. Tapi yang kedua, meskipun lapasnya kecil tetapi cukup produktif karena ada kerajinan yang diekspor. Artinya apa? Artinya warga binaan syukur alhamdulillah karena Wamen bisa melaksanakan tugas dengan kerja ke Majalengka. Artinya kita bisa memberikan pelayanan terhadap beliau dan mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan bagi kami khususnya lapas Majalengka. Datang ke lapas Majalengka adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM. Jadi kami berturut bangga dan mudah-mudahan bersama Menteri yang bisa datang ke lapas Majalengka. Pak, itu baru pertama kali Pak ke? Ya, kebetulan pertama kali tingkat Wakil Menteri, kemudian dengan Menteri Kapasitas gimana Pak? Ya, dari kapasitas 84 sekarang diisi 300 lebih ya, 300 kapasitas 300%. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan Saudara, nama pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kupang akhirnya divonis hukuman mati, yakni Randy Bajideh. Terdakwa pembunuhan terhadap Astri Manafe dan juga Lael Macabe ini, Randy Bajideh divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim. Putusan ditetapkan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Kelas 1A Kupang pada Rabu 24 Agustus. Dalam dalil putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Randy telah terbukti secara sah dan juga meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, akan tersambung bersama dengan kami Berto Kalu, wartawan Pos Kupang, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Berto, silakan dengan laporannya. Baik rekan Nila dan Tribuners dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya melaporkan bahwa Randy Bajideh yang merupakan terdakwa pembunuhan ibu dan anak Astrid Manafe dan Lael Macabe di Kota Kupang divonis dengan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Putusan itu ditetapkan Majelis Hakim dalam sidang dengan agenda pembacaan vonis yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang pada Rabu 24 Agustus kemarin. Dalam dalil putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Wari Juniati, ia menyatakan bahwa terdakwa Randy ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Astrid Manafe dan juga melakukan kekerasan terhadap Lael Macabe yang mengakibatkan kedua korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa ini Tribuners telah memenuhi seluruh unsur pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Menanggapi hal ini, Tribuners, ayah dari korban Astrid Manafe, yakni Saul Manafe, menilai hukuman tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga atas apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak dan cucunya. Sementara kuasa hukum dari korban Aditya Nasution mengapresiasi putusan hakim yang telah menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa Randy Bajideh. Menurutnya ini adalah ganjaran yang setimpal atas perbuatan terdakwa. Baik, sedikit informasi Tribuners,
Randi Bajide ini merupakan terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang yang terbukti membunuh kedua korban pada tanggal 28 Agustus di salah satu lokasi di Kota Kupang. Lalu kemudian ia menguburkan kedua jenazah ini di lokasi proyek spam Kalidendeng yang berlokasi di Kelurahan Ala, Kecamatan Pengkase, Kota Kupang. Dan dalam kasus ini Tribuners turut serta menyeret istri dari terdakwa, yakni Ira Uwa alias IU, yang saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian. Ya, terima kasih atas informasi Anda, Berto Kalu, wartawan Pos Kupang melaporkan Tribuners. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara dengan kuasa hukum korban Aditya Nasution. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Semua sudah sesuai fakta, jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyidik Polda NTT, penuntut umum, dan juga teman-teman dari kepolisian yang sudah mengamankan jalan persidangan. Kami apresiasi putusan ini sebagai bentuk keadilan dan perjuangan orang. Sebagai pembelajaran bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan pantas untuk dihukum setimpal sebagaimana apa yang dia lakukan kepada kedua korban. Demikian, terima kasih. Masyarakat keadilan terhadap keluarga sudah tetap ya? Sudah. Soal tersangka lain, Bang? Ya, tersangka lain nanti kita dukung supaya penyidik Polda berani menetapkan tersangka baru agar kasus ini bisa terang dan benerang lagi. Kasus untuk Ira Uwa mungkin apa ya, kita harap nanti bisa segera P21 supaya segera dinaikkan ke persidangan. Pemprov melalui Direksi Perusahaan Daerah atau Perusda Sulawesi Barat, Tribuners bekerja sama dengan Susi Air ditandai dengan pertandatanganan bersama pada Rabu 24 Agustus. Penerbangan nantinya akan dimulai pada 1 September 2022 mendatang. Pemilik Susi Air, yakni Susi Pujiastuti pun mengatakan dirinya mendukung penuh pelaksanaan Festival Sandik 2022 menuju Ibu Kota Negara atau IKN. Susi Air nantinya akan melayani rute dari Mamuju ke IKN. Informasi lebih lengkapnya ada Habludin Hambali, wartawan Tribun Sulbar yang akan melaporkannya untuk Anda, Saudara. Habludin, silahkan dengan laporan Anda. Ya, benar sekali rekan-rekan dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan bahwa pihak Direksi Perusda Sulawesi Barat telah menandatangani kerjasama dengan pihak Susi Air, yang dimana disaksikan langsung oleh Komisaris Susi Air, yaitu Ibu Susi dan PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik di Jakarta, dan rencananya melalui surat penandatanganan kerjasama ini Susi Air resmi untuk melakukan penerbangan di Bandara Tanpa Padang Mamuju, letaknya di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, menuju ke Balikpapan, ya ini IKN Ibu Kota Negara baru yang dimana di Kalimantan Timur ini, dan rencananya penerbangan dimulai pada tanggal 1 September 2022 mendatang. Dan pihak Susi mengatakan bahwa penerbangan untuk menuju Balikpapan ini rencananya menggunakan pesawat yang baru yang dimiliki oleh Susi Air, dan pihak Pemprov Sulawesi Barat melalui PJ Gubernur Sulawesi Barat sangat berharap penerbangan yang akan dilakukan Susi Air ini bisa menambah semangat perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat, mengingat selama ini pada saat warga Sulbar maupun yang mau datang ke Sulawesi Barat itu harus berjam-jam dulu untuk ke Makassar, bisa menempuh transportasi jalan itu bisa menempuh 8 jam, dan pada saat di Makassar terbang lagi ke Jakarta baru terbang ke Balikpapan, sehingga dengan adanya Susi Air ini bisa menghemat waktu dan transportasinya juga lebih irit dari yang sebelumnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat ini. Dan ini juga salah satu bentuk dukungan Susi Air untuk apa yang menjadi program Pemprov Sulawesi Barat, dan salah satunya ini adalah Festival Sandek yang akan dilaksanakan di tanggal 31 Agustus mendatang. Demikian rekan Nila.
Baik, terima kasih banyak Habludin Hambali, wartawan Tribun Sulbar melaporkan. Habludin, saudara juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik dan juga pernyataan dari Komisaris Susi Air, yakni Susi Pujastuti. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Susi sebagai Komisaris Utama PT Susi Air yang sudah sekali lagi membuat perjalanan kita lebih efisien. Selama ini mahal sekali. Kalau mau ke Balikpapan dari Mamuju, kita harus terbang dulu ke Makassar, dan ke Jakarta dulu baru ke Balikpapan. Itu mahal sekali. Dengan adanya Susi Air terbang, sekali lagi kita sudah memenuhi arahan Bapak Presiden untuk membuka langsung direct akses dari Sulbar menuju IKN. Sulbar adalah penopang IKN. Dan Ibu Susi membantu kita mewujudkan gagasan besar Bapak Presiden untuk membuat distribusi barang dan jasa dari Sulbar ke IKN menjadi lebih murah dan lebih efisien. Terima kasih. Untuk flight perdana Pak Gubernur? Insya Allah nanti kita akan mulai tanggal 1. Ya, 1. Kita pakai pesawat baru. Ya, biasa. level 10 ya. Pesawat baru. Ya, jadi dan saya itu akan menghemat 80% cost ya. Dan akan menghemat. Kita ke informasi selanjutnya, saudara, menjelang maghrib, warga di seputaran pelabuhan Kota Samarinda dikejutkan dengan penemuan jasad bayi yang mengapung di perairan Sungai Mahakam pada Rabu 24 Agustus. Jasad bayi malang tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pekerja pelabuhan yang tengah bersantai di sebuah pendopo tepat di samping terminal penumpang pelabuhan Samarinda. Informasi lebih lengkapnya ada Rita Lavenia, wartawan Tribun Kaltim, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda terkait penemuan jasad bayi ini. Silahkan Rita dengan laporannya. Ya, selamat siang Nila dan Tribuners. Ya, dapat saya sampaikan bahwa penemuan ini terjadi pada Rabu 24 Agustus kemarin, tepatnya pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat itu saksi mata atau yang pertama kali menemukan, yaitu bernama Iwan, sedang bersantai di sebuah pendopo setempat bersama seorang rekannya. Nah, tiba-tiba matanya menangkap sebuah bungkusan yang dikira sarung baru, karena sarung ini terlihat bagus ya. Nah, karena dipikirnya lumayan lah ya, karena terlihat baru, akhirnya dia menggapai bungkusan tersebut dengan menggunakan sebuah kayu dari bambu. Namun saat diangkatnya, sarung tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap dan juga sangat banyak lalat yang menghinggapi, sehingga dia memilih untuk membuka bungkusan tersebut dan sebuah tangan kecil atau tangan bayi muncul dari dalam bungkusan tersebut. Untuk diketahui juga, bayi ini terbungkus 3 lapisan. Pertama, di paling luar itu adalah kresek berwarna hitam putih, lalu di dalamnya lagi dilapis lagi dengan kresek berwarna merah, lalu paling dalamnya lagi atau untuk membungkus bayi malang ini adalah dengan sarung berwarna biru bermotif kotak-kotak. Nah, memang dari informasi kita gali dari pihak kepolisian, dari kondisi jasadnya sepertinya bayi ini baru dibuang pada subuh hari pada hari Rabu 24 Agustus kemarin ya, Hanila dan Tribuners. Karena dia juga masih mengeluarkan darah segar dan di tubuhnya juga masih menempel ari-ari dan usus dan tali pusar. Nah, juga dapat diketahui dari identifikasi pihak kepolisian, bayi malang ini berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan memeriksa saksi-saksi untuk menemukan petunjuk-petunjuk untuk mengarah siapa pelaku ataupun ibu dari bayi malang ini, jasad bayi malang ini. Demikian Nila dan Tribuners. Ya, terima kasih banyak Rita Lavenia, wartawan Tribun Kaltim melaporkan, saudara, terkait penemuan jasad bayi yang mana sampai saat ini masih diburu oleh pihak kepolisian siapa pelaku yang membuang bayi tersebut. Kita lanjutkan ke informasi lain, sebuah video viral tayangan 2 orang pria dengan kondisi kepala dan wajah yang babak belur di tengah kerumunan massa mewarnai grup WhatsApp masyarakat Bangkalan sejak Selasa 23 Agustus petang. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Bangkit Dananjaya juga membenarkan hal tersebut. 2 pria itu diduga merupakan pelaku perampasan ponsel pada setidaknya 2 warga Surabaya. Peristiwa perampasan ponsel hingga memicu amukan massa ini berawal ketika korban
menuju ke sekolahnya di sebuah SMP dengan mengendarai sepeda motor. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Madura Ahmad Faisal Edo yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Faisal, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang rekan Nila dan Tribuners dimanapun berada. Baik, dari Bangkalan saya melaporkan bahwa pada Selasa petang tanggal 23 Agustus 2022 masyarakat di Bangkalan dihebohkan dengan kiriman berantai video dengan menggambarkan dua orang pria diajar massa. Akibatnya sejumlah pukulan warga itu mengenai bagian tubuh dan wajah dua pria tersebut di sebuah ladang di pinggir jalan di sebuah desa di Kabupaten Bangkalan. Ternyata pemeriksa usut punya usut informasi yang dirangkum Surya dari pihak kepolisian melalui Kasat Reskrim AKBP Bangkindanan Jaya. Lokasi massa menghajar dua pria tersebut di Jalan Desa Banyor, Kecamatan 10. Keduanya adalah pelaku perampasan HP milik siswi yang akhirnya dikejar oleh paman korban. Setelah paman dan warga berhasil menjangkau kedua pelaku, massa tidak mampu membendung amarahnya hingga menghajar dua pria tersebut. Hingga saat ini beruntung aksi main hakim dari massa di Kecamatan 10 itu tidak berlangsung lama setelah pihak kepolisian dari Polsek 10 mendatangi lokasi kejadian perkara. Kedua pelaku akhirnya diamankan ke Polsek 10 dan dilanjutkan dikirim ke Kota Bangkalan. Untuk kondisi MT dengan beberapa luka parah bahkan nyaris sekarat seperti yang disampaikan Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKBP Bangkindanan Jaya, pelaku MT harus dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Kota Bangkalan. Sementara MS langsung dikeler ke Polres Bangkalan. Hasil pemeriksaan sementara terhadap MS, ternyata pelaku MS ini adalah salah satu DPO dari Reskrim Polres Bangkalan atas kasus pencurian kendaraan bermotor. Pihak kepolisian menyita barang bukti berupa ponsel milik korban dan sajam berupa pisau milik tersangka MT. Sementara itu rekan Nila dari Bangkalan, Madura. Baik, terima kasih banyak Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura melaporkan, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Diduga melakukan pungutan liar kepada para sopir kendaraan di SPBU Selindung, setidaknya 4 orang kini telah diamankan di Polres Pangkal Pinang dan ditaksir kerap kali mendapatkan keuntungan hingga Rp400.000 per harinya. KPU Satreskrim Ibda Sri Widodo seizin Kasat Reskrim Polres Pangkalan, AKP Adi Putra mengatakan aksi pungli yang dilakukan keempatnya belum berlangsung lama, namun jumlah atau pendapatannya bisa mencapai ratusan ribu dalam satu hari. Dalam menjalankan aksinya ini, ada 2 tim yang dibagi antara tim yang menargetkan kendaraan kecil dan tim kendaraan besar untuk memungut uang dari para sopir. Ada Rizky Irianda Pahlevi, wartawan Bangka Pos yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, saudara. Halo, selamat siang Rizky, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, Rizky. Ya, saudara, kami masih coba menyambungkan dengan wartawan kami Rizky Irianda Pahlevi dari Bangka Pos. Selamat siang, Rizky. Siang, Nila. Ya, Rizky, silakan dengan laporan Anda. Iya, Polres Pangkal Pinang berhasil mengamankan 4 orang yang melakukan pungutan liar atau pungli kepada para sopir kendaraan yang mengantri di SPBU Selindung, Kota Pangkal Pinang.
4 orang yang ditangkap ini merupakan warga setempat yang memang memanfaatkan adanya celah untuk melakukan. Di PBU itu sering kali adanya antrian panjang untuk mengisi bahan bakar jenis solar. KBO Satreskrim Polres Pangkal Pinang, Ibda Sri Widodo mengatakan dalam sehari para pelaku pungli ini mereka bisa mendapatkan sekitar 400 sampai 500 ribu. Jadi dari pengakuan mereka, mereka ini meminta uang 5.000 untuk mobil kecil dan 10.000 untuk kendaraan besar. Tapi dari informasi yang kami terima, para pelaku pungli ini untuk satu mobil ini bisa meminta 30.000 dan 50.000 untuk mobil atau kendaraan besar. Untuk menjalankan aksinya terdapat 2 tim yang dibagi antara tim yang mendarahkan kendaraan kecil dan tim kendaraan besar untuk memungut uang dari para sopir. Namun dari informasi yang kami terima juga, para pelaku pungli ini kerap kali memberikan jalur istimewa atau jalur cepat bagi para supir yang mampu membayar banyak pada mereka. Sedangkan untuk bayarannya atau supir yang membayarnya sedikit ataupun tidak membayar pada para pelaku ini mendapatkan antrian terakhir di SPBU Selindung ini. Namun walaupun para pelaku ini melakukan pungli, tapi tidak adanya korban atau sopir yang merasa dirugikan membuat Polres Pangkal Pinang kesulitan untuk menjerat keempat pelaku ini dengan pidana. Bahkan dari informasi terakhir yang kami terima, 4 pelaku ini hanya dijerat dengan tindakan premanisme saja dan mereka hanya dimintai untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Sementara itu, Kasatreskrim Polres berharap masyarakat dan para sopir ini yang merasa dirugikan untuk tidak takut atau tidak segan untuk melapor ke Polres Pangkal Pinang agar dapat menjerat para pelaku pungli ini dengan tindak pidana. Demikian Nila. Ya, terima kasih banyak wartawan Bangka Pos Rizky Irianda Pahlavi melaporkan. Saudara, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Setidaknya 3 orang digeledah unit Opsnal Satreskrim Polres Belitung karena kedapatan bermain judi jenis dadu atau kotok-kotok pada Selasa 23 Agustus. Dari 3 tersangka, yakni berinisial R, berusia 54 tahun, kemudian H 46 tahun, dan ada pula seorang wanita berinisial P 22 tahun. Ketiganya bermain judi kotok-kotok di rumah tersangka R yang ada di Desa Ai, Palembang Jaya, Kecamatan Tunjung Pandan, Kabupaten Belitung. Informasi lebih lengkapnya Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Dede, silahkan dengan laporannya. Ya, baik Nila dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Satreskrim Polres Belitung mengamankan 3 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu atau yang kerap disebut dengan judi kotok-kotok. Ya, ketiga tersangka tersebut diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sore lalu. Berdasarkan hasil press release dari pihak Polres Belitung yang disampaikan Kasih Penmas Humas Ibda Belipina mengatakan proses penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya praktik perjudian kotok-kotok di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mu'alim, Desa Ai, Palembang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Setelah tim Opsnal melakukan penelusuran dan mendalami informasi tersebut, kemudian rombongan langsung mendatangi lokasi tersebut dan didapati 3 orang yang sedang bermain judi kotok-kotok. Menurut penjelasan dari kepolisian, praktik judi tersebut dimainkan di rumah tersangka yang berinisial R yang berusia 54 tahun dengan 2 rekannya, yaitu berinisial H 46 tahun dan ada seorang wanita berinisial P yang berusia 22 tahun. Kemudian ketiganya langsung digelandang ke Mapolres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian menjelaskan proses perjudian tersebut mengadopsi sistem jenis dadu, di mana para pemasang yaitu itu maksud kami R dan P memasang sejumlah uang yang dipertaruhkan di atas secari kertas karton, di mana tersangka R bertindak sebagai bandar. Untuk sementara ini, ketiga tersangka tersebut akan dijerat menggunakan pasal 303 KUHP pidana, namun untuk proses penahanan, pihak kepolisian masih menunggu dari hasil penyelidikan dari para penyidik. Demikian, Nila.
Oke, artinya penyidikan sampai saat ini Tribuners masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dari pernyataan Deddy Suyendar, wartawan Pos Belitung kami. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun pula wawancara dengan Kasih Penmas Si Humas Polres Belitung, Ibda Belipinem. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Agustus 2022, kita merilis pengungkapan tindak pidana perjudian untuk LP A88 8 Romawi 2022, SPKT Polres Belitung, Polda Capable tertanggal 23 Agustus 2022. Untuk waktu dan tempat, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 WIB. Beralamat di Jalan Mualim, Desa Aik Pelumpang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Untuk TSK 1, nama inisial P, umur 22 tahun, perempuan, alamat Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan. 2. Untuk inisial R, 54 tahun, laki-laki, untuk alamat Jalan Pelataran Pinang, Desa Dukung, Kecamatan Tanjung Pandan. Untuk alamat tinggal Jalan Mualim, Desa Aik Pelumpang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan. Untuk yang ketiga, Hamdani, inisial H. BNN Kota Sabang mengadakan tes urin mendadak bagi pejabat dan jajaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan juga Pelabuhan Bebas Sabang atau BPKS pada Selasa 23 Agustus. Pelaksanaan tes urin ini merupakan perwujudan dari Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika dan juga prekursor narkotika Tribuners. Kegiatan ini merupakan upaya BNN Kota Sabang untuk mendorong seluruh instansi Pemda dan kementerian lembaga menjadi lingkungan kerja bersinar atau bersih dari narkoba. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Aulia Prasetya, wartawan Serambi News tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, Aulia, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Nila. BNN Kota Sabang mengadakan tes urin secara mendadak bagi pejabat dan jajaran BPKS Sabang. Pelaksanaan itu juga salah satu untuk mendukung Rencana Aksi Nasional atau P4GN. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan BNN untuk mendorong instansi Pemda dan kementerian lembaga menjadi lingkungan kerja yang bersih dari narkoba di lingkungan Kota Sabang. Tes urin tersebut dilaksanakan mendadak dan juga dihadiri langsung oleh Kepala BNN Kota Sabang, Asnanda Putra STM MMT, serta tim BNN Kota Sabang. Dan disambut langsung oleh Kepala BPKS Sabang Junaidi, serta Wakil Kepala BPKS Sabang dan pejabat lainnya. Sebelum dilakukan tes urin secara mendadak, BPKS sedang melaksanakan bagi pejabat di lingkungan BPKS yaitu asesmen. Kemudian kemudian BNN Kota Sabang hadir tanpa sepengetahuan penjabat BPKS kecuali peninggi BPKS saja. Kemudian BNN Kota Sabang melakukan tes urin secara mendadak dan dilanjutkan juga dengan sosialisasi P4GN serta edukasi tentang narkoba. Tes urin yang diikuti oleh pegawai BPKS dan seluruh jajarannya berjalan dengan lancar. Dari hasil pemeriksaan yang kami terima, tidak ada terindikasi penyalahgunaan narkoba dan negatif narkoba. Selain di BPKS, juga BNN Kota Sabang telah melakukan tes urin di beberapa kampung yang difasilitasi oleh geci-geci setempat. Begitu rekanlah. Ya, terima kasih banyak Aulia Prasetya, wartawan Serambi News melaporkan saudara.
Kita lanjutkan dengan informasi lain. Warteg Pesona 2 Putri luput dari kebakaran yang terjadi di Jalan Simprugolf 2 RT 8 RW 8 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Bangunan 2 lantai tersebut terlihat masih kokoh berdiri, sementara bangunan-bangunan lainnya sudah hangus terbakar. Perwira Piket Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan saat itu turut menangani kebakaran di lokasi, mengatakan bahwa hanya warteg tersebut yang satu-satunya selamat dari kebakaran. Menurutnya warteg Pesona ini menerapkan sistem kompartemenisasi atau pemisahan bangunan. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Ramadan, wartawan Warta Kota tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Halo, selamat siang Ramadan, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Ramadan, silakan dengan laporan Anda. Rekan Nila, saya informasikan bahwa warteg Brebes Pesona 2 Putri menjadi satu-satunya bangunan dari kebakaran di sini 2 Grogol Selatan, Jakarta Selatan pada pagi. Hal ini menjadi viral di media sosial, yang mana Pesona 2 Putri menggarakan setiap Jumatnya itu memberi makanan seperti itu pada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini lantas Pesona 2 Putri ini viral seperti di media sosial dan ada bangunan dari kebakaran pada minggu kemarin. Dan pantauan di lokasi pada Rabu kemarin terlihat berada di depan warteg, sehingga tulisan warteg warung Brebes Pesona 2 Putri itu tertutup, sehingga tidak begitu jelas nama dari Brebes Pesona ini. Contohnya orang itu yang datang ke warung Brebes Pesona 2 Putri, dan ada juga yang membuat konten seperti itu di sana, sehingga warga sekitar merasa resah karena warung ini memang menjadi satu-satunya yang selamat dari kebakaran, dan hal itu membuat warga sekitar tidak nyaman karena memang sebelumnya tahu artis seperti itu di sana untuk secara langsung penampakan dari warung Brebes 20 selamat dalam hari ini kemarin seperti itu. Dan di warung tersebut di setiap Jumat memberikan makanan seperti itu. Menurut Perwira Piket Sudin Jakarta menjelaskan mengapa warteg ini bisa selamat dari kebakaran seperti itu. Menurutnya warteg Pesona Putri ini menerapkan sistem yang bernama kompartemenisasi, istilahnya pemisahan bangunan seperti itu. Ya, dan bahkan bagaimana bangunan warteg ini pada kebakaran merembet ke bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya seperti itu. Seperti diketahui bahwa kompartemenisasi ini merupakan mencegah penjalaran kebakaran dengan cara membagi api itu dengan dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api seperti itu. Dan material konstruksi bangunan juga menurutnya berpengaruh terhadap suatu bangunan agar tidak mudah terbakar seperti itu. Dan berdasarkan pantauan di lokasi, warteg Putri ini terlihat menggunakan material konstruksi itu berupa hebel seperti itu. Saya menganggap contoh seperti inilah bangunan yang seharusnya bangunan-bangunan lain bisa menekan sistem kompartemenisasi. Bila ingin membangun kembali seperti itu di lokasi kebakaran,
pihak terkait harus menerapkan sistem kompartementalisasi ini, sehingga jika ada nantinya kebakaran lagi, kanan kiri depan belakang bisa selamat dari kebakaran seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ramadan, wartawan Warta Kota melaporkan Tribuners terkait adanya warteg yang bisa selamat, satu-satunya bangunan yang selamat karena ternyata adanya pemisahan bangunan yang telah dibangun sejak awal. Kita lanjutkan ke informasi lain, sebuah mobil minibus hangus terbakar di Jalan Poros Sinjai Kajang, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Mobil yang terlibat yakni Avanza Veloz bernomor polisi DD1260DC. Mobil ini terbakar setelah sopir mengisi bahan bakar di SPBU sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Samsul Bahri, wartawan Tribun Timur, telah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Samsul, silahkan dengan laporan Anda. Halo di studio, di Tribun News. Ya, ada Ya, sudah ada wartawan Tribun Timur Samsul Bahri tersambung bersama dengan kami, Tribuners, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Samsul, silahkan dengan laporannya. Baik, Mbak Nila, di redaksi Tribun News bahwa dapat kami laporkan dari Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa terdapat laka peristiwa mobil terbakar kemarin, minibus yang melibatkan sebuah mobil Avanza yang terjadi di Jalan Poros Sinjai, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tepatnya berada di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, di mana mobil tersebut baru saja melakukan pengisian bahan bakar minyak di salah satu SPBU yang sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Mobil tersebut dikendarai langsung oleh Bapak Samsudin dan baru saja meninggalkan SPBU tersebut sekitar 100 meter dari SPBU itu, mobil itu tiba-tiba terbakar. Dan awal peristiwa terbakarnya mobil tersebut terlihat percikan api di dalam mobil, kemudian mobil secara cepat api menguasai seluruh isi mobil, kemudian membakar seluruh keseluruhan dari mobil Avanza tersebut. Dan saat mobil mulai terbakar, pengemudi bernama Samsudin menyelamatkan diri dengan melompat dari kendaraan tersebut, sehingga hanya mobil yang terbakar secara total, sedangkan Samsudin hanya mengalami luka bakar sekitar 36%. Dan pasca kejadian itu, Samsudin dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dan sementara mobil pihak warga setempat menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk melakukan aksi pemadaman. Selama aksi pemadaman tersebut, jalan yang menghubungkan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba itu macet total. Pihak Satlantas Polres Kabupaten Sinjai dibantu dengan
personel Polsek Sinjai Timur turun untuk membantu mengatur lalu lintas. Dan kondisi saat ini penumpang atau sopir Samsudin masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai. Belum dipastikan apa penyebabnya sehingga mobil itu tiba-tiba terbakar, karena pihak aparat kepolisian dari Polres Kabupaten Sinjai sementara masih melakukan pendalaman atau penyelidikan terhadap peristiwa ini. Namun yang pastinya menurut saksi bahwa baru saja mengisi bahan bakar minyak di SPBU setempat tidak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba setelah keluar meninggalkan SPBU tersebut sekitar 100 meter dari SPBU itu terlihat percikan api di dalam kabin mobil atau kendaraan tersebut, yang kemudian api membesar dan tidak bisa dipadamkan sendiri, sehingga Samsudin memilih keluar dari mobil itu, sementara mobil dibiarkan terbakar dan kemudian jatuh di saluran air, Mbak Nila, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Samsul Bahri, wartawan Tribun Timur melaporkan. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi mata. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Kebetulan tadi saya ada di Polsek. Informasi dari Haji Pertawari bilang ada kebakaran. Jadi saya sampai di TKP, belum ada orang. Baru saya berdua orang sama polisi. Menurut keterangan yang saksi pertama lihat, katanya kebakaran sebelah sini, dia loncat lepaskan mobil. Setelah begitu kebakaran mobil itu saya video terus sampai banyak orang muncul. Pengemudinya berapa orang di dalam mobil ini? Menurut tadi saya tanya-tanya orang, cuma satu. Satu orang? Satu orang, Pak. Tidak ada korban, Pak? Tidak ada korban? Tidak ada, Ji. Informasi yang saya dapat, dia dari Pertamina. Ya. Setelah pertama kebakaran mobil itu, dia lihat apinya menyala, dia lepaskan mobil, dia keluar. Akhirnya jatuh ke got ya? Lari ke Tolongan. Iya. Menghindar ceritanya. Ini jalan apa nih, Pak? Jalur Poros Sinjai Kajang ke wilayah wilayah Kelurahan Manggarai Pombang. Kecelakaan maut tunggal terjadi di Kabupaten Sragen pada Rabu 24 Agustus sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, Tribuners. Kecelakaan ini tepatnya terjadi di Jalan Ring Road Utara di pertengahan sawah Dusun Mekarsari, Kelurahan Ngloro, Kecamatan atau Kabupaten Sragen. Kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi A1448YT. Kanit Gakum Satlantas Polres Sragen mengatakan, mobil tersebut melaju dari arah barat menuju timur dan diduga karena sopir mobil tersebut kurang konsentrasi. Ada Septiana Ayu Lestari, wartawan Tribun Solo yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Septi, silakan dengan laporannya. Baik Nila, selamat siang Tribuners. Benar, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022 kemarin, telah terjadi kecelakaan tunggal yang disebabkan kurang konsentrasinya sopir mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi A1448YT. Kecelakaan tersebut tepatnya terjadi di Jalan Ring Road Utara di pertengahan sawah Dusun Mekarsari, Kelurahan Ngloro, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, di mana awalnya mobil tersebut melaju dari arah barat menuju ke timur atau dari arah Solo menuju ke Ngawi. Namun di lokasi kejadian diduga sopir tersebut kurang konsentrasi hingga menyebabkan mobil tersebut oleng ke kanan dan menghantam pohon yang ada di pinggir jalan. Kecelakaan tersebut tidak sampai membuat kemacetan jalan dikarenakan memang jalan di ring road atau lingkar luar itu sendiri. Menurut Kasat Lantas Polres Sragen yang diwakili oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Sragen Ibda Irwan Marfianto mengatakan bahwa kejadian tersebut menyebabkan seorang penumpang yang ada di dalam tersebut atas nama
Sujarno berusia 45 tahun, warga Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, meninggal dunia. Dan seorang supir yang diketahui bernama Sajio, 59 tahun, warga Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, juga dalam kondisi sadar, hanya mengalami luka saja. Kejadian tersebut di mana sang sopir mengalami dahi sobek, dada nyeri, lutut kaki kiri nyeri, dan dalam keadaan sadar dan kini masih dirawat di RSUD Suhadi Prionegoro Sragen. Sedangkan penumpang meninggal dunia karena mengalami kepala belakang robek, hidung dan mulut mengeluarkan darah, dagu robek, tulang rusuk kanan patah, dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Diketahui berdasarkan informasi dari relawan PMI Kabupaten Sragen mengatakan bahwa penumpang tersebut meninggal dunia karena terjepit badan mobil yang ringsek saat akibat kejadian tersebut. Dan setelah kejadian itu, sopir dilarikan di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan korban yang meninggal dunia dibawa ke instalasi kamar jenazah RSUD Suhadi Prionegoro Sragen. Begitu, Nila. Terima kasih banyak, Septiana Ayu Lestari, wartawan Tribun Solo melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan pelaku di bidang usaha pengolahan kopi di Kabupaten Manggarai Timur mengikuti pelatihan barista kopi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Gloria, Desa Nengalabang, Kecamatan Borong, yang mana kegiatan ini berlangsung selama 7 hari terhitung dari tanggal 22 hingga nanti 28 Agustus 2022. Kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Timur. Hasil lebih lengkapnya, saudara, sudah ada Robert Ropo, wartawan Tribun Flores, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Robert, silahkan dengan laporannya. Baik, selamat sore rekan Nila dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada sore hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa sebanyak 30 orang pelaku pengolahan kopi di Kabupaten Manggarai Timur dihadirkan untuk mengikuti pelatihan barista kopi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Timur. Dan berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Timur bahwa pelatihan ini sengaja dilaksanakan karena sejauh ini meskipun sudah banyak warung, restoran, warung kopi, dan kafe yang ada di wilayah Borong dan sekitarnya di Kabupaten Manggarai Timur, namun sebagian banyak masih belum meracik kopi, minuman kopi dengan berstandar baik, sehingga sehingga pemerintah daerah mendukungnya dengan mengadakan pelatihan barista kopi. Diharapkan kepada para peserta dari sebanyak 30 orang peserta pelatihan yang merupakan pelaku pengolahan kopi utusan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur dengan baik dan benar, sehingga kemudian usaha kopi mereka dengan meracik kopi dengan standar baik, standar nasional bahkan internasional. Apalagi menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Timur mengatakan bahwa Kabupaten Manggarai Timur menggunakan kopi yang cukup luar biasa banyak, dan bahkan salah satu jenis kopi yang berada di Colol, Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong, Lambalengan Timur, yang mana memiliki kopi yang enak, dan bahkan kopi ini sudah terkenal di Nusantara, bahkan sudah terkenal di seluruh dunia. Dan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan UKM Kabupaten mengharapkan kepada para pelaku usaha agar terus mengembangkan usaha mereka ke depan saat dilanda pandemi COVID-19. Demikian Nila dan sahabat yang dapat dilakukan dan Borong.
Ya, terima kasih banyak Robert Ropo, wartawan Tribun Flores melaporkan. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Malinau telah membentuk tim terpadu penanganan dampak kerugian jebolnya tanggul PT KPUC yang terjadi di Malinau Selatan. Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus ini, dibentuk untuk mendata masyarakat yang terdampak akibat dua peristiwa yang terjadi pada pekan lalu. Tim ini dibentuk pihak perusahaan yang bersedia memberikan kompensasi. Pemkab Malinau sendiri dipercaya untuk membentuk tim untuk mendata sebaran pihak yang berhak menerima kompensasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, tersambung bersama dengan kami dan sudah siap lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Supri, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan di studio. Sebelumnya memang pembentukan tim Satgas ini merupakan hasil dari kesepakatan antara pihak perusahaan PT Kayan Terutama Kol atau PT KPUC yang dimana sebelumnya terjadi dua kejadian besar sepekan lalu di wilayah konsesi tambang batubara wilayah Kecamatan Malinau Selatan. Sebelumnya kejadian ini terjadi dua kali secara beruntun, yakni pada hari Minggu 14 Agustus 2022 lalu disusul sehari berselang, yakni sehari menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan pada 16 Agustus 2022 lalu. Penanganan saat ini dari pihak perusahaan karena ada beberapa wilayah yang khususnya di wilayah hilir dari wilayah yang terdampak di Malinau Selatan, khususnya di sekitar wilayah ibu kota kabupaten sedang dilakukan pendataan atau inventarisasi data yang diinventarisasi oleh tim terpadu yang terdiri dari aparat keamanan seperti TNI, Polri, pihak kejaksaan, pengadilan, dan organisasi lintas forum komunikasi pimpinan daerah di wilayah Kabupaten Malinau. Selain itu juga nantinya tidak hanya dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi dampak yang tidak langsung. Sebelumnya kami telah memberitakan bahwa dampak tidak langsung ataupun dampak yang terjadi di wilayah hilir akibat dua kejadian tersebut adalah terputusnya perbekalan air bersih di sekitar wilayah ibu kota kabupaten yang memanfaatkan air sungai Malinau atau air sungai Sayap yang merupakan sumber air baku pengolahan air bersih di wilayah Kabupaten Malinau. Untuk saat ini memang telah berfungsi normal sejak sekira pekan lalu, namun hingga saat ini ada beberapa permukiman yang belum terjangkau air bersih dan masih sementara dalam proses pengiriman. Nah, pendataan ini dilakukan untuk mendata sebaran penduduk terdampak, mulai dari sektor kesehatan, sosial, termasuk air bersih tadi, kemudian dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Di sisi lain nantinya akan dikoordinir masing-masing oleh penanggung jawab, di mana masing-masing penanggung jawab ini dipercayakan oleh pihak pemerintah Kabupaten Malinau atas kesepakatan dari pihak perusahaan yang rencananya akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pada wilayah-wilayah yang terdampak, khususnya masyarakat di sekitar wilayah ibu kota Kabupaten Malinau dan di wilayah puncak kejadian, yakni di Kecamatan Malinau Selatan. Kemarin kami sempat mewawancarai ketua tim, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, menyatakan bahwa pendataan nantinya akan dilakukan di wilayah terlebih dahulu atau wilayah puncak kejadian, yakni di Kecamatan Malinau Selatan, menyusul ke sekitar wilayah ibu kota Kabupaten Malinau. Nah, untuk saat ini belum ada keterangan tentang berapa kompensasi dan apa-apa saja pertanggungjawaban yang dilakukan dari perusahaan. Namun dari langkah dari pemerintah Kabupaten Malinau sendiri telah memberhentikan sementara operasional operasi tambang dari PT KPUC untuk nantinya akan diizinkan untuk beroperasi kembali setelah beberapa hal yang tadi dibahas telah
dipenuhi oleh pihak perusahaan. Saat ini masyarakat khususnya para nelayan yang meminta agar pendataan tersebut juga dilakukan secara jangka panjang. Maksudnya apakah pendataan ini hanya berisi kompensasi atau masyarakat mengusulkan agar ada manfaat jangka panjang yang dirasakan masyarakat, contohnya ketersediaan air bersih yang di mana peristiwa pencemaran ini terulang agar ditanggulangi dengan merumuskan solusi jangka panjang ketersediaan air bersih, termasuk menurunnya hasil tangkap bagi nelayan di sekitar Sungai Sesayap dan Sungai Malinau. Demikian rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara melaporkan saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna mendukung publikasi pergelaran Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 pada 24 hingga 30 Oktober 2022 mendatang, Panitia Lokal Kaman membentuk Jurnalis Masyarakat Adat. Jurnalis Masyarakat Adat sebanyak 25 orang yang direkrut dari setiap kampung yang ada di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Pembentukan tersebut mendapatkan respons yang positif dari Ketua Umum Kaman ke-6 Matius Awaito yang juga merupakan Bupati Kabupaten Jayapura. Ada Kelvin Elius Erari, wartawan Tribun Papua, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Kelvin, selamat sore, silakan dengan laporan Anda. Halo Nila dan juga Tribunas, dimanapun Anda berada. Di sini terkait guna mendukung pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat pada bulan Oktober mendatang yang tepat pada tanggal 24 hingga tanggal 30 Oktober 2022 mendatang, panitia lokal melakukan pelatihan kepada jurnalis masyarakat adat yang menjadi jurnalis masyarakat adat pada saat Kongres Masyarakat Adat nanti. Nah, di mana sejumlah peserta pelatihan tersebut sebanyak 25 orang dan juga 25 orang ini direkrut langsung dari sejumlah kampung-kampung adat yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura, di mana tugas mereka ini untuk membackup setiap kegiatan atau seluruh aktivitas para tamu nantinya di tempat-tempat pelaksanaan kegiatan Kongres Masyarakat Adat di setiap kampung-kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Dan dengan pelatihan tersebut mendapatkan respon positif dari Ketua Umum Kongres Masyarakat Adat Matius Awaito yang juga merupakan Bupati Jayapura, di mana dia juga menyampaikan bahwa peran anak muda dalam pergelaran Kongres Masyarakat Adat ini sangat baik. Dan bentuk keterlibatan 25 jurnalis masyarakat adat tersebut ini sebagai bentuk dukungan anak muda di Kabupaten Jayapura untuk menyukseskan Kongres Masyarakat Adat pada 24 hingga 30 Oktober mendatang. Demikian Nila. Terima kasih wartawan Tribun Papua melaporkan. Saudara, Kelvin tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Umum Kaman yakni Matius Awaito. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Sebagai Ketua Panitia Umum, saya menyampaikan apresiasi terima kasih untuk panitia yang membidangi komunikasi informasi dan publikasi yang sudah mengajak banyak pihak untuk terlibat di dalam pelatihan jurnalis masyarakat adat, dan ini luar biasa. Karena itu kita berharap bahwa anak-anak ini bisa menjadi narasumber yang bagus untuk mempublikasikan tentang persiapan-persiapan menjelang Kongres Masyarakat Adat, menjelang kebangkitan masyarakat adat Kabupaten Jayapura yang ke-9. Tapi juga ada festival-festival yang akan dirangkaikan di dalam suasana itu. Karena itu saya yakin bahwa kalau semua anak-anak muda terlibat di bidangnya masing-masing, dan ini bisa akan menyemarakan, kita bisa menyuarakan masa depan Papua yang sangat positif, masa depan Papua yang optimis, dan itu bisa anak-anak muda lebih banyak. Mereka berpikir, berkreasi.
Tribuners, panitia pelaksana pertandingan Arema FC meminta supporter tak lagi melayakkan flare pada laga Arema FC menjamu Persija Jakarta di Stadion Kanjuruhan pada Minggu 28 Agustus mendatang. Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Malang Raya untuk mempersiapkan pengamanan laga big match melawan tim berjuluk Macan Kemayoran. Haris juga mengajak Aremania agar peduli terhadap kebaikan klub dengan tidak melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif, seperti menyalakan flare, petasan, dan sejenisnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada Erwin Wicaksono, wartawan Surya Malang, Tribuners, tersambung bersama dengan kami, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Erwin, silahkan dengan laporannya. Ya, selamat siang Nila, terima kasih. Ya, panitia pertandingan Arema FC kembali menegaskan kepada para supporter yang hadir di Stadion Kanjuruhan pada laga melawan Persija yang akan dihelat pada Minggu 28 Agustus 2022 untuk tidak lagi menyalakan flare selama 90 menit pertandingan berlangsung atau bahkan sebelum atau sesudah pertandingan berlangsung begitu. Karena menurut Haris, tindakan-tindakan penyalaan flare ketika berlangsungnya pertandingan dan sesudah pertandingan itu melanggar ketentuan dari Liga Indonesia yang secara tegas menolak dan melarang penuh penyalaan flare di setiap pertandingan di Liga Indonesia begitu. Nah, Haris mengingatkan kembali ketika ada tindakan penyalaan flare kembali lagi akan merugikan tim Arema FC karena akan mendapatkan sanksi denda dari otoritas liga. Dan kemudian Haris berharap kembali untuk kesadaran dari supporter Arema FC sendiri untuk tidak menyalakan flare demi kebaikan klub dan keuangan klub begitu. Nah, jelang laga Persija Arema FC kontra Persija Jakarta, panitia pelaksana Arema FC akan berkoordinasi dengan Polres jajaran seluruh Malang Raya untuk membahas skema-skema pengamanan karena mengingat laga dari Arema FC melawan Persija Jakarta sendiri merupakan laga besar dan diprediksi akan menyedot animo yang tinggi dari berbagai supporter dan bahkan supporter Persija juga akan datang ke Stadion Kanjuruhan dan pihak dari panitia pelaksana sendiri sudah memberikan kuota tiket bagi supporter Persija untuk dapat menyaksikan laga besar tersebut di Stadion Kanjuruhan begitu. Dan untuk persiapan terkini di Stadion Kanjuruhan juga sudah akan dilakukan penjagaan ketika akan berlangsungnya pertandingan seperti pertandingan lainnya. Dan kami terus akan mengupdate informasi terusnya tentang bagaimana skema pengamanan dan juga jalannya pertandingan pada hari Minggu mendatang. Begitu Nila. Ya, terima kasih banyak Erwin Wicaksono, wartawan Surya Malang melaporkan. Saudara, Erwin juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Namun yang mengajukan surat secara resmi dari Jackmania itu kurang lebih ada 8.000 dan kita rapatkan di manajemen Arema kemarin malam, kita setujui untuk tiket Jackmania 7.000 tiket untuk tim supporter yang nantinya akan kita tempatkan di pintu 1 dan 2. Dan perlu diketahui karena malam hari pertandingannya banyak hal yang menjadi pertimbangan kita dari sisi keamanan, dari parkir dan juga lalu lintas, karena beberapa jalan di sekitar Kanjuruhan ini juga dalam perbaikan. Ini menjadi pertimbangan tersendiri dan juga tak parkir itu kita koordinasikan dengan keamanan. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada hari ini Arema bisa memetik poin penuh dan tidak ada flare. Namun demikian, saya menghimbau untuk pertandingan melawan Persija, apapun yang dilakukan oleh Aremania, saya mohon tidak ada flare.
Surabaya Great Expo tahun 2022 resmi dibuka oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Rabu 24 Agustus, Tribuners. Melalui acara ini, Mas Eri cukup optimis semakin banyak para pelaku UMKM di Kota Pahlawan yang bisa menjangkau pasar internasional. Berlangsung di Grand City Mall Surabaya, acara ini menjadi kali ke-11 yang digelar oleh Pemkot Surabaya. Setelah dibuka, pameran rencananya akan berlangsung hingga minggu mendatang. Informasi lebih lengkapnya, Bobby Kolowai, wartawan Surya, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Bobby, silahkan dengan laporannya. Ya, benar sekali Nila dan Tribuners dimanapun berada. Surabaya Great Expo telah resmi dibuka begitu oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Rabu kemarin. Acara ini merupakan pameran UMKM Surabaya yang biasanya memang digelar pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan juga merupakan rangkaian dari Hari Jadi Kota Surabaya. Nila dan Tribuners, acara ini sempat tertunda 2 tahun, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 kemarin karena pandemi COVID-19. Tahun ini, dengan meredanya COVID-19, pemerintah Kota Surabaya kembali menggelar ajang Surabaya Great Expo ini, yang mana tetap berlangsung di Grand City Mall Kota Surabaya. Pada acara tahun ini, pemerintah Kota Surabaya menyertakan sekitar 131 peserta, yang mana mereka merupakan pelaku UMKM bukan hanya dari Kota Surabaya, namun juga sejumlah pengrajin UMKM dari sejumlah kota lainnya seperti Solo, Jakarta, dan beberapa kawasan di Jawa Timur, yang mana mereka merupakan produsen skala nasional. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa dengan adanya ajang ini, pemerintah Kota Surabaya optimis bahwa UMKM di Kota Surabaya secara khususnya bisa bangkit dan menjangkau pasar internasional. Berdasarkan penjelasan Wali Kota Eri Cahyadi, ada sejumlah potensi yang bisa terus dikembangkan, yang mana mulai sektor fashion, kuliner, craft, dan sejumlah sektor lainnya. Sejumlah produk tersebut juga dipamerkan dalam Surabaya Great Expo tahun ini. Selain itu, Wali Kota juga menargetkan angka transaksi yang mana 5 hari pelaksanaan nantinya. Selain itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga cukup optimis bahwa dengan adanya Surabaya Great Expo ini bisa sekaligus menyongsong tahun 2023, di mana pemerintah Kota Surabaya akan terus melahirkan banyak pengrajin UMKM di Kota Surabaya yang nantinya akan mendapatkan support dukungan berbagai bantuan modal dan juga pelatihan yang diharapkan bisa melahirkan banyak UMKM di tahun 2023. Demikianilah. Baik, terima kasih banyak Bobby Kolowai, wartawan Surya melaporkan. Bobby, saudara juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Berikut liputan lengkapnya. UMKM di Kota Surabaya, di luar Surabaya, tapi UMKM nasional itu bisa bergerak. Karena perekonomian negara ini itu sebagian besar pergerakannya adalah 90% dari UMKM. Karena itulah bagaimana kita bersama-sama menggerakkan dan meningkatkan dari produksi UMKM yang ada di Surabaya. Khususnya ya, dengan adanya UMKM yang dari kota lain akan membangkitkan gairah dari UMKM Surabaya untuk selalu menampilkan UMKM yang terbaik untuk Kota Surabaya bisa ditampilkan di tempat yang lain. Untuk targetnya Pak? Jadi target ini adalah sebenarnya sudah 11 kali, tapi ini kan berhenti setelah ada pandemi COVID, dan ini baru pertama kali. Sehingga target kita adalah bagaimana membantu memasarkan dari UMKM-nya Surabaya. Tapi sebelum pandemi, ketika ada Surabaya Great Expo ini, maka pendapatannya luar biasa. Dan ini saya berharap kita bisa mengulang kembali sebelum ada pandemi COVID-19, Surabaya Great Expo penghasilannya teman-teman UMKM ini, saudara-saudara UMKM ini juga sama seperti sebelum ada pandemi COVID-19. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri.